Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Fellowship Yogyakarta 7 Juli 2024, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman yang saya beri tema saat ini, bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Ini saya mengambil dari ayat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini karena kita mengerti selama ini sudah berulang-ulang ada pemberitaan Tuhan datang, ada pemberitaan pengangkatan. Bahkan saudaraku, dari awal abad ini sudah berulang-ulang juga ada pemberitaan akhir zaman dari para hamba Tuhan yang dimana mereka adalah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan juga. Mereka adalah hamba Tuhan yang berdoa juga. Mereka adalah hamba Tuhan yang membaca kitab suci juga. Saudaraku, kemudian dari pemberitaan akhir zaman, dari pemberitaan tentang pengangkatan, itu kemudian ditunggu-tunggu. Dan harinya, saudaraku, kemudian saatnya, kemudian setelah itu ditunggu, kemudian terbukti itu salah, bahkan sampai hamba Tuhan yang memberitakan ataupun yang menyampaikan tentang teori akhir zaman itu meninggal. Belum juga hari kedatangan Tuhan itu tiba. Saudaraku, jadi saya menyampaikan tema tidak ada penundaan lagi. Ini karena dahulu sudah berulang-ulang ada pemberitaan tentang akhir zaman, tentang pengangkatan. Tetapi sudah kemudian ditunggu-tunggu harinya, sampailah pada saat yang diberitakan oleh hamba Tuhan tersebut, dan itu terbukti tidak benar. Saudaraku, kemudian hari tentang kedatangan Tuhan itu belum juga tiba sampai saat ini. Saudara, saya tidak akan menyebut nama karena ini banyak ya hamba Tuhan. Dari awal abad ini, tahun 20-an, tahun 40-an, tahun 70-an, tahun 80-an, bahkan tahun 90-an. Itu banyak hamba Tuhan yang memberitakan tentang akhir zaman yang ternyata pada waktu ditunggu-tunggu, di mana sudah menyiapkan banyak hal, waktu yang sudah ditunggu-tunggu itu ternyata Tuhan tidak datang. Saudaraku, nah yang menjadi pertanyaannya itu, apakah hamba Tuhan itu sesat? Saudaraku, tentulah tidak. Saudaraku, tidak, saudaraku. Saya jawab tidak. Hamba Tuhan itu tidak sesat. Mereka sangat takut kepada Tuhan Yesus. Mereka juga hidup dalam sembah dan doa. Mereka juga hidup di dalam firman maupun pengenalan akan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberitahu kepada saudara satu hal, bahwa kedatangan masa Harpaso yang selama ini dikenal orang dengan istilah pengangkatan, kemudian datangnya masa Antikris, dan teristimewa kedatangan Tuhan itu, saudaraku, laksana orang yang melahirkan. Saudaraku, di akhir zaman, di abad-abad ini, para Tuhan sudah merasakan, para hamba Tuhan itu sudah merasakan. Jadi di abad-abad ini para hamba Tuhan itu sudah merasakan rasa yang sama, bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Jadi para hamba Tuhan yang dahulu tahun 20-an itu memberitakan tentang kedatangan Tuhan, yang tahun 40-an itu memberitakan kedatangan Tuhan, yang tahun 70-an itu memberitakan kedatangan Tuhan, tahun 80, tahun 90. Saudaraku, mereka merasakan hal yang sama, rasa yang sama bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Dan
saat kelahiran besar yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu sudah dekat. Jadi para hamba Tuhan itu laksana orang yang mau melahirkan, saudaraku. Jadi orang yang melahirkan itu ada fase-fase yang disebut sebagai false contraction ya, atau Braxton Hicks, saudara, di mana sepertinya bayi itu sudah betul-betul mau lahir dan ibunya kemudian berteriak-teriak, wah ini sudah mau lahir, perutnya sudah begini, sudah mengalami kontraksi-kontraksi, ayo ke rumah sakit. Hamba Tuhan terdahulu seperti itu, saudaraku. Dan ternyata itu kontraksi palsu atau false contraction, saudaraku, atau Braxton Hicks ya, di mana sepertinya kedatangan Tuhan itu sudah betul-betul mau datang. Kemudian hamba-hamba Tuhan itu berteriak seperti orang yang mau melahirkan, tetapi ternyata, saudaraku, itu adalah kontraksi palsu. Bukan berarti, saudaraku, orang yang mau melahirkan berteriak-teriak, Pak, ayo cepat kita ke rumah sakit, ini sudah kontraksi aku, saudaraku. Bukan berarti orang yang sedang begitu itu sesat. Itu betul-betul hamba-hamba Tuhan itu merasakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Cuma yang dirasakan pada saat itu adalah kontraksi palsu, saudaraku. Nah, nanti saya akan beritahu saudara, ketika nanti kontraksi yang sesungguhnya itu terjadi, itu memiliki ciri seperti apa, nanti saya akan beritahu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kedatangan Tuhan tahun 20, tahun 40, tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, mereka itu hamba-hamba Tuhan itu enggak sesat, saudaraku. Mereka itu orang yang hidup takut kepada Tuhan Yesus. Mereka hidup di dalam sembah dan doa. Mereka hidup dalam firman dan roh. Tetapi mereka seperti seorang wanita yang mengalami kontraksi palsu. Karena ini kelahiran besar, maka jaraknya, temponya itu panjang. Kalau di dunia medis orang mau melahirkan, kontraksi palsu itu terjadi sekitar antara 4 minggu sampai 2 minggu sebelum melahirkan, itu kelahiran seorang bayi. Tetapi ini kelahiran tubuh Kristus di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu kontraksinya lama, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan di awal abad ini juga sudah merasakan Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tahun 70 begitu lagi, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tahun 80 juga begitu lagi, tahun 90 seperti itu lagi. Jadi saudaraku, hamba-hamba Tuhan itu ibarat orang yang mau melahirkan, di mana ada fase-fase yang disebut false contraction atau Braxton Hicks, di mana sepertinya betul-betul sudah mau melahirkan. Hamba-hamba Tuhan itu yakin betul waktu itu, saudaraku, kalau Tuhan datang pada saat yang mereka duga, pada saat yang mereka nanti-nantikan itu. Saudaraku, seperti seorang perempuan yang berteriak-teriak, aku mau melahirkan, karena memang kandungannya sudah tua, sudah tinggal menunggu hitungan bulan atau bahkan minggu. Saudaraku, jadi orang yang mau melahirkan berteriak, Pak, ayo ke rumah sakit bersalin, cepat panggil dokter, aduh perutku, aduh sudah terjadi kontraksi. Itu bukan wanita itu sesat atau bohong, dia memang merasakan hal yang seperti itu, meskipun itu merupakan kontraksi palsu, dan itu bisa terjadi berulang-ulang. Saudaraku, seperti itulah kondisi hamba-hamba Tuhan yang semenjak awal abad ini memberitakan tentang kedatangan Tuhan. Nah, di akhir zaman akan ada kontraksi yang betul-betul akan melahirkan orang-orang sempurna, orang-orang yang akan harpaso di Wahyu pasal yang ke-12 itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya ulangi lagi, hamba-hamba Tuhan itu ibarat seorang wanita ya, yang akan melahirkan sesuatu, di mana mereka sepertinya, saudaraku, sudah betul-betul menerima pernyataan Tuhan itu memang mau datang, berteriak seperti itu.
Sudah yang dikasih Tuhan, dan tentunya ibu yang mengandung dan berteriak-teriak tersebut itu bukan sesat, bukan informasi palsu, karena memang mereka merasakan false contraction ini, saudaraku. Dan ini biasanya terjadi sekitar 2-4 minggu sebelum persalinan yang sesungguhnya. Ini kalau kelahiran seorang bayi. Tetapi kelahiran tubuh Kristus itu karena kelahiran besar, di mana gereja harus melahirkan orang-orang sempurna. Itu false construction-nya itu, saudaraku, false contraction-nya itu terjadi sekian puluh tahun. Dan ini luar biasa, saudaraku. Di dalam kelahiran besar di Wahyu pasal 12 itu, kelahiran tubuhnya atau badannya Tuhan Yesus Kristus, maka waktunya sangat lama. Saudaraku, kalau 2000 tahun yang lalu itu kelahiran kepala gereja, itu Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Nah, di akhir zaman itu kelahiran orang-orang sempurna yang layak untuk dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Bahasanya itu harpazo. Saudara, dari kejadian-kejadian yang berulang-ulang, hamba Tuhan menyatakan, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Ternyata belum, saudaraku. Tuhan mau datang, ternyata belum. Itu akibatnya di dalam kekristenan itu terjadi stagnasi. Orang seperti apatis ketika mendengar berita, mendengar kegerakan tentang akhir zaman. Kemudian muncullah yang disebut pengejek-pengejek, bahwa Tuhan itu masih lama datangnya, tidak usah dipikirkan, nanti kan waktunya Tuhan datang, ya datang sendiri. Saudara, ini pikiran yang tidak benar, saudara, begini ini. Tuhan itu masih lama, tidak usah dipikirkan. Mikirin berkat-berkat saja, mikirin khotbah-khotbah yang hiburan dan lucu-lucu saja. Saudaraku, akhirnya timbullah pengejek-pengejek yang tidak suka dengan satu pengajaran tentang kedatangan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 di sana dituliskan. Coba dibaca 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Iya, ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak zaman bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Amin. Saudaraku, jadi orang yang suka mengejek tentang ajaran-ajaran akhir zaman, saudaraku, itu dikatakan oleh Rasul Petrus, mereka itu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Iya, saudaraku, mereka menuruti hawa nafsunya karena ingin supaya bisa lebih lama lagi menikmati berbagai macam kenikmatan dunia dan hawa nafsunya. Saya sendiri kalau mengikuti kemauan daging, saudaraku, saya males memberitakan kitab Wahyu itu, saudaraku. Karena itu isinya, saudaraku, satu pemberitahuan tentang kedatangan Tuhan. Secara pribadi, secara manusia saya males, saudaraku. Tetapi karena Roh menuntun sedemikian, saudaraku, bahwa ini harus engkau sampaikan sampai nanti tergenapi satu kata-kata, satu nubuatan, tidak akan ada penundaan lagi. Sampai nanti tergenapi semua rencana Tuhan. Kalau dahulu itu merupakan false contraction, saudaraku, nanti betul-betul akan terjadi kontraksi melahirkan sesungguhnya di dalam kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, kalau kita menuruti keinginan daging yang memberitakan kitab Wahyu, apalagi kita mengerti detail kronologis kitab Wahyu ini, males, saudaraku. Bayangin, saudaraku, untuk kegerakan, untuk berbagai hal pelayanan, itu memakan dana yang tidak kecil, besar, puluhan juta, bahkan ratusan juta, atau bahkan miliar, saudaraku. Itu kalau digunakan untuk memenuhi keinginan daging, itu enak banget, saudaraku.
Tetapi Tuhan suruh itu untuk menggunakan untuk kegerakannya di akhir zaman. Jadi saya bilang tadi kepada saudara, kalau saya menuruti keinginan daging, saudaraku, ataupun siapa saja mengikuti keinginan daging, maka yang timbul itu ejekan-ejekan. Seperti ayat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga tadi, yang terutama harus kamu tahu ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Jadi orang yang menuruti hawa nafsu itu kalau dengar kitab Wahyu, dengar kegerakan kitab Wahyu, mereka akan mengejek. Saudaraku, katanya itu sama dari zaman ke zaman, saudaraku. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Orang yang mengejek itu gitu. Dari tahun 20 itu hamba Tuhan sudah ngomong katanya Tuhan mau datang. Tahun 40 juga ada itu hamba Tuhan yang ngomong dicatat. Tahun 60, tahun 80, tahun 90 ada. Mana buktinya? Nanti juga akan begitu lagi. Orang Kristen akhir zaman akan apatis dengan pemberitaan tentang kegerakan kitab Wahyu, saudaraku. Jadi saudaraku, seperti yang dikatakan Rasul Petrus ini, ejekan-ejekan mereka itu sama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, nenek-nenek saudara, kakek buyut saudara meninggal, itu dulu sudah ada janji kedatangannya. Di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dampak negatif dari false contraction tadi, dari kontraksi palsu tadi. Hamba-hamba Tuhan yang tahun 20 menyampaikan kedatangan Tuhan itu juga nggak sesat mereka, saudaraku. Mereka itu hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan Yesus, yang baca firman, yang takut kepada Roh Kudus juga. Terkecuali kalau di dalam hidup mereka kemudian mereka menghujat Tuhan Yesus, menghujat Roh Kudus, tidak baca firman, tidak sesuai firman, itu beda cerita, saudaraku. Tetapi mereka itu hamba-hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan Yesus. Mereka hamba-hamba Tuhan yang mengerti firman, tapi mereka mengalami false contraction, mengalami kontraksi palsu. Nah, sekarang saudaraku, ketika kegerakan kitab Wahyu yang sesungguhnya itu nanti terjadi, jangan sampai saudara menjadi orang yang kecolongan, ya saudaraku. Namun demikian, saudaraku, ada juga ya orang yang karena masih ingin menikmati kesenangan daging dan hawa nafsu, kelimpahan daging dan hawa nafsu, sebetulnya sudah merasakan kedatangan Tuhan itu sudah dekat, tetapi ya namanya manusia, saudara, kemudian direka-reka, diundur, diulur-ulur, saudaraku. Amanat agung tuntas pada tahun sekian, masih dijauhkan lagi gitu, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, padahal kita mengerti detail kronologis dari kegerakan kitab Wahyu. Saya akan memberikan kepada saudara barometer keberhasilan dari kontraksi yang sesungguhnya. Barometer keberhasilan dalam kegerakan kitab Wahyu adalah berhasilnya kegerakan Buddha putih yang akan ditandai dengan dimetrekannya 144.000 dari suku keturunan Israel percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini barometer dari kontraksi yang benar. Sehingga nanti di Wahyu pasal 12 itu betul-betul nanti akan digenapi masa harpaso, atau yang orang kenal dengan masa pengangkatan itu betul-betul digenapi. Masa pengungsian di mana wanita yang melahirkan itu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari itu digenapi. Datangnya masa antikris yang lamanya 42 bulan nanti digenapi. Saudaraku, kontraksi yang betul itu pertama nanti akan ditandai dengan berhasilnya kegerakan Buddha putih, di mana nanti akan dimeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel
percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan tanda dari kontraksi yang betul-betul nanti akan terjadi, sehingga nanti apa yang disebut harpazo, masa pengangkatan, apa yang disebut masa antikris, apa yang disebut masa pengungsian itu betul-betul terjadi. Itu barometernya adalah kalau kegerakan kuda putih sudah berhasil, dan bangsa Israel yang saat ini sebagian besar masih menolak Tuhan Yesus Kristus nanti akan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam satu gelombang besar kegerakan akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Mereka akan terima Tuhan Yesus di dalam jumlah yang massal. Digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 7, itu jumlahnya 144.000 dari suku keturunan Israel. Bolak-balik saya sampaikan, bangsa Israel di seluruh dunia ini komunitasnya sekitar 15 atau 16 juta jiwa, cuma segitu, saudaraku. Kemudian yang hidup di Israel sana itu sekitar 9 juta yang menerima Tuhan Yesus sekitar 70.000. Saudaraku, untuk tercapainya pertobatan yang besar untuk bangsa Israel masih butuh satu kegerakan lawatan besar. Jadi barometer keberhasilan dalam pemberitaan akhir zaman dari kontraksi yang sesungguhnya bahwa nanti masa antikris itu terjadi, masa pengangkatan, masa harpazo itu terjadi, pengungsian itu terjadi, barometernya adalah berhasilnya pemeteraian terhadap bangsa Israel, bertobatnya bangsa Israel menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bila kegerakan kuda putih ini berhasil, maka sudah bukan false contraction lagi, bukan kontraksi palsu lagi, namun ini benar-benar akan terjadi kelahiran besar seperti dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Saudara, kita bergumul dan memohon kemurahan Tuhan supaya kegerakan kita yang segera kita akan kerjakan nanti di bulan November ini menghasilkan buah yang baik bagi kerajaan Tuhan. Kita sebagai pelopor dari kegerakan kuda putih yang membangkitkan kesadaran para hamba Tuhan untuk menjangkau bangsa Israel, minimal kita menaikkan doa khusus di sana yang saya sebut dengan doa makrifat. Ya, saudaraku, nanti di sana saudara akan diberikan doa di dalam bahasa roh, ya, yang tidak akan saya ajarkan di sini. Karena bahasa roh itu melekat pada tiap pribadi menurut karakter pribadi masing-masing. Jadi saudara nanti di sana akan diberikan bahasa roh, ya. Itulah yang disebut doa makrifat yang nanti akan kita lantunkan saat pemetaan kegerakan kuda putih di bulan November 2024. Jadi kita bergumul dan memohon kemurahan Tuhan supaya kegerakan kita ini membuahkan hasil pertobatan bangsa Israel. Meskipun, saudaraku, kegerakan kuda putih itu tidak langsung begitu terlihat hasilnya. Jadi begitu kita pulang dari Israel itu enggak kemudian nanti langsung bangsa Israel bertobat, sujud gitu, enggak, saudaraku. Di belakang kita masih harus ada kuda merah. Saudaraku, di belakang kita masih harus ada kuda hitam. Di belakang kita masih ada kuda kelabu yang harus bekerja. Jadi saudaraku, kita ini mengawali di mana para hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan itu nanti bersama-sama bersehati untuk pertobatan Israel. Kalau kita sendirian dari Indonesia itu nggak bisa, saudaraku, mempertobatkan Israel. Makanya, saudaraku, nanti setelah kegerakan kuda putih, saudaraku, setelah kita melawat Israel, di belakang kita itu masih ada proses kuda merah, damai sejahtera dicabut.
Masih akan ada proses, saudaraku, kuda hitam, di mana terjadi bala kelaparan di seluruh penjuru bumi, resesi dunia yang begitu parah, di mana nanti juga masih akan terjadi kuda kelabu, satu peperangan besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Jadi di belakang kita, setelah kita ke Israel nanti, bukan langsung nanti bangsa Israel itu pada bersujud semua, kemudian terima Yesus semua. Tidak, saudaraku, masih akan ada proses, masih akan ada kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, saudaraku, di mana memang waktunya tidak akan terlalu lama, tetapi akan terjadi proses seperti itu. Makanya nanti ketika kita ke Israel itu tidak usah terlalu lama, saudaraku. Di sana begitu cukup apa yang kita kerjakan, melayani Tuhan, kita mendoakan bangsa Israel dengan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Sesudah selesai kita ya pulang ke Indonesia, saudaraku. Kemudian nanti di belakang kita akan menyusul kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Saudara, jadi meskipun hasil kegerakan kuda putih itu tidak akan serta-merta atau langsung terlihat begitu kita pulang dari Israel, sebab di belakang kita masih akan ada kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu yang akan melaksanakan tugasnya masing-masing, dan juga masih ada beberapa meterai yang lain. Saudara, nanti apabila itu sudah tergenapi, maka yang disebut harpaso atau pengungsian, saudaraku, harpaso dan pengungsian dan masa antikris itu tidak akan ada penundaan lagi. Jadi kalau nanti sudah ada pertobatan besar-besaran bangsa Israel lewat kegerakan kuda putih, yang di belakang kita nanti akan menyusul kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Kemudian bangsa Israel bertobat sejumlah 144.000 secara lahiriah ditulis begitu, saudaraku. Setelah itu terjadi, maka akan terjadi kontraksi yang beneran, saudaraku. Berita tentang akhir zaman, tentang kegerakan kitab Wahyu yang betul-betul akan digenapi, tandanya adalah berhasilnya dimeteraikannya 144.000 suku keturunan di Israel. Selama ini belum pernah terjadi. Oleh karena itu, sejak dulu pun pemberitaan akhir zaman itu merupakan pemberitaan yang ibaratnya kontraksi palsu saja. Sekalipun hamba Tuhan yang memberitakan kontraksi palsu tadi, saudaraku, dia memang merasakan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Mereka bukan orang sesat, saudaraku. Mereka merasakan kalau Tuhan itu mau datang. Mereka kontraksi. Mereka menyampaikan segala sesuatu. Sakit, ini mau melahirkan. Tetapi ternyata, saudaraku, itu false contraction. Itu kontraksi palsu. Nah, saat kegerakan kitab Wahyu ini terjadi dan kita berdoa, kitalah yang menangkap momentum tersebut. Saudaraku, saya tidak ingin terlalu memegahkan diri, memproklamirkan diri bahwa bahkan berbicara tentang tokoh-tokoh itu pun saya sebetulnya tidak begitu berambisi, ya saudaraku. Tetapi ini harus digenapi sebagai kegenapan zaman. Jadi sebagai barometer dari kontraksi asli, di mana nanti berita akhir zaman itu betul-betul tergenapi, nanti akan ada pemberitaan mengenai harpaso, Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 dan selanjutnya itu ada pemberitaan tentang pengungsian, saudaraku. Kemudian terjadi masa antikris. Itu tandanya kalau bangsa Israel sudah dimeteraikan. Jadi saudara, kalau saudara berbicara tentang rapture, tentang pengangkatan, tentang masa antikris, tetapi bangsa Israel itu belum terima Tuhan Yesus, itu false contraction. Itu berita palsu. Mereka tidak sesat. Mereka tapi merasakan Tuhan itu mau datang, tapi nggak ngerti bahwa itu baru false contraction. Sebab kalau sesungguhnya, kontraksi yang sesungguhnya itu akan ditandai dengan bertobatnya bangsa Israel. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
untuk penggenapan firman tersebut kita juga tidak boleh menjadi orang yang pasif. Ya, ini penting. Kita nggak boleh menjadi orang yang pasif, yang ngomong biar saja kegerakan itu berjalan, nanti kan digenapi dengan sendirinya. Biar saja, yang penting kita percaya Yesus. Bila kita bersifat pasif, saudaraku, maka kita bukan merupakan pelaku dari kegerakan, bukan orang-orang yang berada di jalur lomba, tetapi kita cuma para penggembira alias pelataran, saudaraku. Jadi mungkin menjadi golongan orang benar juga ya, saudaraku, orang yang ngomong biarkan nanti kegerakan itu kan berjalan sendiri, Tuhan cukupi sendiri. Kita mah pokoknya percaya Tuhan Yesus, nanti tahu-tahu diangkat, saudaraku. Itu yang begitu itu, saudaraku, mungkin menjadi golongan orang benar juga, tetapi hanya sebagai penggembira, alias kalau di dalam ilmu kitab Wahyu itu disebut pelataran bait suci yang diizinkan diinjak-injak. Mereka para penggembira yang bersorak-sorak juga. Mereka percaya Yesus juga, saudaraku. Tetapi tentang pengajaran akhir zaman, tentang kegerakan kitab Wahyu, mereka itu cuma menyaksikan saja, menggelok, saudaraku. Melu sorak-sorak, menang melu sorak, kalah ya sorak, saudaraku. Ya, saudaraku, jadi ini para penggembira. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 14, ini sifat dari para penggembira. Kita akan melihat kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 14. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Iya, para penggembira itu orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Terus dibaca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Terus, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. iya, mereka bersorak juga ternyata. Terus, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, iya, 7 ayat yang ke-12, perhatikan. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, ini sorak-sorai dari orang-orang pelataran. Orang-orang pelataran itu juga pinter, saudaraku. Oh, pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, hikmat dan syukur bagi Tuhan, hormat kuasa bagi Tuhan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ini orang pelataran tuh sukanya begitu, sorak-sorak, saudaraku. Mereka ngerti bersyukur juga, saudaraku. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Amin. Mereka orang yang masuk di masa antikris dan harus mati, saudaraku, dipenggal, saudaraku, sebagai martir di akhir zaman. Jadi, saudaraku, orang-orang halaman yang apatis, saudaraku, yang tidak menanggapi dengan baik, tidak menjadi pelaku, tetapi mereka penggembira saja. Mereka disebut dengan kumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Saudaraku, mereka itu juga bersorak-sorak sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ini semua kata-kata. Saudaraku, beda dengan orang yang menjadi pelaku kegerakan. Nah, sangat penting kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, jangan sekedar penggembira. Bila mungkin kejarlah target sebagai jemaat-jemaat yang sempurna, yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat
yang kelima. Atau paling tidak saudara itu merupakan jemaat-jemaat yang ikut melahirkan orang-orang yang sempurna, yang digambarkan sebagai mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1, ke-2, dan ke-6 itu diungsikan. Paling tidak saudara menjadi itu orang yang berkontribusi di dalam hikmat, di dalam pembiayaan, di dalam segala sesuatu untuk lahirnya pasukan surgawi, untuk lahirnya orang-orang sempurna di akhir zaman. Jadi saudaraku, sangat penting kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dan jangan sekedar penggembira. Atau setidaknya kita itu menjadi ibu yang melahirkan, yang ikut berperan serta, artinya ikut berkontribusi dalam kelahiran badannya Tuhan Yesus di akhir zaman. Jadi gereja di akhir zaman itu akan melahirkan orang-orang sempurna. Orang-orang sempurna itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, menjadi pasukan yang akan menghakimi bumi, yang nanti menggenapi firman Tuhan bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya untuk menghakimi bumi. Saudaraku, kalau saudara tidak bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dilahirkan sempurna di akhir zaman, minimal saudara itu menjadi orang yang berkontribusi untuk terciptanya, untuk dilahirkannya jemaat-jemaat di akhir zaman yang sempurna tadi. Jadi tidak hanya sekedar sorak-sorai, teriak-teriak ucapan syukur, tetapi juga harus bisa mengejawantahkan ucapan syukur itu di dalam tindakan nyata. Nah, kita lihat perbedaan para penggembira atau pelataran dan para pelaksana. Itu adalah anak laki-laki dan perempuan yang melahirkan, itu pelaksana. Kalau penggembira itu saudaraku itu pelataran. Para pelaksana kegerakan itu anak laki-laki dan wanita yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Saudaraku, itu merupakan pelaksana. Itu memiliki ciri yang berbeda. Kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Tadi orang yang merupakan penggembira, orang yang merupakan pelataran atau penggembira, itu mereka juga bisa memberikan puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, kekuatan bagi Tuhan Yesus. Tetapi orang yang menjadi pelaku itu mereka akan memiliki karakter Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Beda ya ini, tapi hampir sama. Kalau tadi Wahyu 7:12, ini orang-orang yang merupakan penggembira. Tetapi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu itu Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu 7:12, kemudian yang menjadi pelaksana Wahyu 5:12. Ini bukan kebetulan, supaya saudara mudah mengingatnya. Roh Kudus itu seperti itu, saudaraku. Jadi untuk memudahkan saudara mengingat, orang-orang yang memiliki sifat pelataran itu Wahyu 7:12, orang-orang yang menjadi pelaku dari kegerakan kitab Wahyu di mana mereka minimal diungsikan, kalau maksimalnya itu harpaso, itu memiliki karakter Wahyu 5 ayat 12. Jadi supaya saudara mudah mengingatnya. Kalau yang penggembira itu Wahyu 7:12, yang menjadi pelaksana, yang masuk di jalur lomba itu Wahyu 5:12. Dibaca Wahyu dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Ini ada 7 perkara besar. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ini persis dengan Wahyu 7 ayat 12. Cuma di Wahyu 7 ayat 12 itu, saudaraku, persembahan kekayaan itu dihilangkan, diubah dengan ucapan syukur. Saudaraku, jadi orang pelataran itu pintar bersyukur, saudaraku. Sorak-sorenya juga pintar syukur bagi Tuhan. Tapi ketika mempraktekkan syukur itu di dalam
korban ucapan syukur, mereka nggak bisa, saudaraku. Pinternya ya bersyukur, oh haleluya, Tuhan agung mulia. Tapi ketika mempraktekkan korban ucapan syukur yang berwujud kekayaan itu nggak bisa. Makanya berbedanya di sini menjadi berbeda sekali. Jadi penggembira itu Wahyu pasal 7 ayat 12, kekayaan diganti dengan ucapan syukur. Tetapi pelaksana itu Wahyu pasal 5 ayat 12. Totalitas betul-betul bisa mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Saudara, bila nanti sudah kegerakan kuda putih berhasil, maka sungguh masa harpaso, kemudian masa Theogo atau pengungsian itu sudah tidak ada penundaan lagi. Bahkan itu sudah bukan merupakan false contraction lagi, tetapi sudah merupakan real contraction. Artinya satu kontraksi yang nyata, di mana betul-betul nanti gereja akan melahirkan orang-orang yang akan harpaso. Bahasanya seperti itu. Kalau rapture itu kok bahasanya kurang tepat ya, lebih tepat harpaso. Sudah kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-7. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus? Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Amin. Saya beritahu di sini tentang imamat surgawi. Jadi tentang pewahyuan itu datangnya dari Tuhan kepada malaikat yang berwajah matahari. Ini yang bisa nyaut, yang bisa mengerti, itu cuma ketujuh guru. Istrinya malaikat yang berwajah matahari pun nggak bisa, saudaraku. Kalau dia punya istri, yang bisa nyaut itu adalah ketujuh guru tentang hari harpaso, tentang hari pengungsian Theogo. Yang bisa nyauti suaranya malaikat yang berwajah matahari itu cuma ketujuh guru. Rasul Yohanes pun mengerti dari ketujuh guru. Saudaraku, jadi ini satu rahasia yang dahsyat. Rahasia imamat surgawi itu seperti itu, saudaraku. Jadi kalau Musa mendapatkan segala sesuatu itu, dia bisik-bisiknya bukan kepada istrinya, enggak, saudaraku, tetapi kepada Harun, kepada imam-imam. Bahkan yang menjadi penerus Musa ternyata adalah Yosua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah namanya pewahyuan. Demikian pula mengenai satu hal yang disebut sebagai masa harpaso. Itu saat nanti orang-orang kudus itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Dan masa Theogo itu saat gereja yang melahirkan, yang mencetak orang-orang sempurna tadi diungsikan ke padang belantara pengungsian. Dan saat masa antikris, jadi tiga perkara itu peristiwanya adalah berbarengan. Itu dari satu komando yang kemudian disaut oleh ketujuh guru. Jadi seperti Musa tadi, kalau Musa itu dapat wahyu, dia nggak cerita-cerita dulu, saudaraku, kecuali kepada Harun dan kepada saudaraku, orang-orang yang memang ditunjuk untuk itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikian, dibaca selanjutnya ayat yang ke-4 ya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, mengadakanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terus? Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya,
tidak akan ada penundaan lagi. Iya, tidak akan ada penundaan lagi. Saudaraku, jadi masa harpaso, masa pengungsian dan masa antikris itu tidak akan ada penundaan lagi. Ini dikatakan oleh malaikat yang berwajah matahari. Jadi yang disampaikan oleh malaikat, oleh hamba Tuhan ini bukan kedatangan Tuhan harinya kapan, saudaraku, tetapi adalah masa harpaso, masa pengungsian dan masa antikris. Saudaraku, Tuhan itu cerdik, jenius dan penuh hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalannya pewahyuan itu jadi seperti itu ya, saudaraku. Kalau Musa menerima wahyu itu langsung yang diteruskan kepada orang-orang kepercayaannya. Demikian pula kalau Imam Eli itu kemudian diteruskan kepada Samuel ya. Seperti itu pewahyuan itu, saudaraku. Jadi bukan bersifat apa ya namanya, kalau bahasa karena saudara, karena family terus itu pasti jadi imam, belum tentu, saudaraku. Anaknya Imam Eli itu malah enggak. Tapi yang menjadi imam selanjutnya adalah justru Samuel yang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi demikian ayat 7 dibaca. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Saudaraku, selanjutnya kita akan baca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ini ayat terakhir. Ini sudah gereja mengalami kontraksi yang sebenarnya, maka kemudian akan melahirkan orang-orang yang harpaso dan diungsikan. Kita akan baca Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ini gereja di akhir zaman yang akan berkontribusi untuk tercetaknya orang-orang sempurna yang nanti akan harpaso di Wahyu 12 ayat yang kelima. Lanjut. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak. Iya, ini kontraksi yang betulan, saudaraku. Tandanya apa tadi, saudaraku? Yang pertama, tandanya Israel itu dimeteraikan. Sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, kalau secara hurufiah 144.000 dari suku keturunan Israel dimeteraikan. Kalau belum ada peristiwa itu, apapun yang dikatakan orang tentang akhir zaman itu false contraction, kontraksi palsu. Tetapi kalau sudah ada pertobatan bangsa Israel di mana 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan, terjadi pertobatan massal di Israel, maka kontraksi yang sesungguhnya itu terjadi di Wahyu pasal 12 ayat yang kedua ini, saudaraku. Dan nanti kemudian akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dibaca lanjut. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, saya terangkan sekali lagi. Jadi naga, si iblis, Satan itu hendak menelan anaknya. Di sini tujuannya bukan untuk menelan wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang. Loh, saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Ini mencerminkan betapa yang dilahirkan di akhir zaman, jemaat-jemaat yang sempurna di akhir zaman yang akan harpaso itu menjadi incaran iblis. Saudaraku, jadi naga itu berdiri di hadapan perempuan, cuma berdiri, nggak share, saudara, nggak naksir sama perempuan itu. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, yang menjadi sasaran itu anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Seperti halnya lahirnya Musa yang dilahirkan oleh Yokebed.
Itu yang menjadi sasaran bunuhan pada saat itu ya Musa. Pada zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, yang menjadi sasaran bunuhan saat itu ya Tuhan Yesus. Kemudian anak laki-laki di bawah 2 tahun semua dibunuh waktu itu. Saudaraku, ini mencerminkan betapa posisi rohaninya anak yang dilahirkan kalau 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi. Nah, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Coba dibaca ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Jadi gereja di akhir zaman itu akan melahirkan orang-orang sempurna yang akan harpaso, diubah di dalam tubuh seperti Henokh dan Elia, tujuannya untuk menghakimi dunia. Makanya saudaraku, ada tertulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa engkau akan menghakimi malaikat-malaikat? Kalau dengan badan jasmani kita enggak akan bisa. Oleh karena itu perlu yang namanya harpaso. Dan menggenapi firman juga yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Nabi Musa sebelum wafat menyatakan seperti itu. Kemudian juga Yudas pasal 1 ayat 14 juga dituliskan Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itulah orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Nah, kemudian orang yang berkontribusi melahirkan, mencetak orang-orang sempurna, tetapi dia sendiri belum bisa sempurna. Orang-orang yang berkontribusi melahirkan anak laki-laki itu, mereka akan dilindungi oleh Tuhan juga di dalam satu peristiwa besar yang namanya pengungsian atau Teubo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dibaca. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Iya, jadi 1260 hari lamanya. Nanti gereja yang berkontribusi melahirkan orang-orang sempurna itu akan dibawa ke satu tempat yang namanya eremos atau padang belantara pengungsian. Prosesnya seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod sesudah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Prosesnya seperti itu, dipindahkan ke padang belantara pengungsian. Jadi ini satu rahasia yang dalam. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Kita pujikan dengan pujian